Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari UKM Sabda Pala, Divisi Gunung Hutan, akan memaparkan salah satu materi dari Divisi Gunung Hutan, yaitu survival. Apa itu survival? Secara bahasa, survival berasal dari bahasa Inggris yaitu survive, yang berarti bertahan hidup. Sedangkan pengertian survival adalah mempertahankan diri dari berbagai ancaman di alam bebas, menggunakan perlengkapan seadanya dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan hidup. Orang yang melakukan kegiatan survival disebut survivor. Selain arti survival tadi, survival juga dapat diartikan per huruf sesuai dengan buku komando survival. S. Sadarilah sungguh-sungguh situasimu. U. Untung malang, tergantung ketenanganmu. R. Rasa takut dan panik harus kamu kuasai. V. Vakum atau kosong, isilah dengan segera. I. Ingatlah selalu di mana kamu berada. V. Viva atau hidup, tetap hargailah dia. A. Adat istiadat setempat patut ditiru. L. Latihlah dirimu dan belajarlah selalu. Metode stop. Metode stop merupakan sebuah metode yang bisa digunakan oleh survivor apabila berada di kondisi yang terdesak, panik, kritis, atau kehilangan arah. Metode stop ini dapat diartikan sebagai berikut. S. Stop and sitting. Berhenti dan duduklah setenang mungkin. T. Thinking. Berpikirlah. O. Observe. Amati keadaan sekitar dengan seksama. P. Planning. Buat rencana yang harus dilakukan segera mungkin. Macam-macam survival kit. Yang pertama, kompas dan peta. Yang kedua, pemantik api atau korek. Yang ketiga, senter dan peluit. Yang keempat, pisau lipat multifungsi. Yang kelima, peralatan P3K. Yang keenam, emergency blanket. Ada beberapa kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang survivor. Di antaranya, yang pertama yaitu membuat simpul. Keterampilan membuat simpul sangat berguna untuk membangun tempat berlindung, memasang jerat, dan membuat alat. Yang kedua yaitu keterampilan membuat api. Api dapat menjaga kehangatan, menangkal predator, dan bisa menjadi sumber panas untuk memasak. Yang ketiga, mencari air. Apabila menemukan sumber air yang keruh, kita bisa menjernihkannya minimal menggunakan pasir, batu kerikil. Namun lebih bagus jika kita menggunakan ijuk. Atau dengan cara lain, yaitu kita bisa dengan memotong akar tumbuhan untuk memperoleh air. Lalu yang keempat, membangun tempat berlindung atau bivak. Karena hal ini sangat penting untuk menghadapi pengaruh cuaca atau hewan yang berbahaya. Lalu yang kelima, kita harus menguasai pertolongan pertama pada gawat darurat. Yang keenam, mengenali tumbuhan. Selain berguna untuk pertolongan pertama, mengenali ragam tumbuh-tumbuhan bisa sangat berguna. Dalam kondisi darurat, mengenali makanan yang tidak beracun sangatlah penting. Lalu yang ketujuh, membuat sinyal darurat. Bisa menggunakan kepulan asap dari api atau bisa juga menggunakan pantulan cahaya dari cermin. Dan yang terakhir, kita harus bisa membaca arah angin. Bahaya dalam survival yang pertama yaitu ketegangan atau panik. Pencegahannya yaitu sering berlatih, berpikir positif dan optimis, persiapan fisik dan mental. Yang kedua, matahari atau panas. Kelelahan panas, kejang panas, sengatan panas, keadaan yang menambah parahnya keadaan panas yaitu penyakit akut atau kronis, baru sembuh dari penyakit, demam, baru memperoleh vaksinasi, kurangnya tidur, kelelahan, terlalu gemuk, penyakit kulit yang merata, pernah mengalami sengatan udara panas, minum alkohol, dan dehidrasi. Pencegahan keadaan panas yaitu aklimatasi, persediaan air, mengurangi aktivitas, geram dapur, dan pakaian yang harus dipakai yaitu yang bersifat longgar, lengan panjang, celana pendek, kaos oblong. Yang ketiga, bahaya survival yaitu serangan penyakit. Di antaranya ada demam, disentri, tipus, malaria. Yang keempat yaitu kemerosotan mental. Gejalanya lemah, lesu, kurang dapat berpikir dengan baik, dan histeris. Penyebabnya yaitu kejiwaan dan fisik lemah, keadaan lingkungan mencekam. Pencegahannya yaitu usahakan tenang dan banyak berlatih. Yang kelima dalam bahaya survival yaitu bahaya binatang beracun dan berbisa. Gejalanya keracunan. Gejalanya yaitu pusing dan muntah, nyeri dan kejang perut. Kadang-kadang bisa mencret, kejang-kejang seluruh badan, bisa pingsan. Penyebabnya yaitu makanan dan minuman beracun. Pencegahan yaitu air garam diminum dan minum teh pekat. Yang keenam dalam bahaya survival yaitu keletihan amat sangat. Pencegahannya makan makanan berkalori. Yang ketujuh kelaparan.
Kedelapan lecet, kesembilan kedinginan. Untuk penurunan suhu tubuh di bawah 30 derajat Celcius bisa menyebabkan kematian. Macam-macam bivak itu ada 3. Yang pertama, bivak alami, yaitu bivak yang terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun dan ranting. Yang kedua ada bivak semi buatan, yaitu campuran dari bivak alami dan bivak buatan. Contohnya membuat ponco dengan talinya dari akar atau ranting. Yang ketiga ada bivak buatan, yaitu bivak yang terbuat dari bahan-bahan buatan. Contohnya bivak yang terbuat dari ponco dan diikat menggunakan tali rafia. Selanjutnya ada syarat-syarat bivak, yaitu yang pertama, terlindung dari terpaan angin, jadi bivak itu kuat. Yang kedua, bivak didirikan di tempat yang kering dan rata, jangan didirikan di daerah lereng atau lembah. Yang ketiga ada bivak didirikan di bawah kerindangan pohon. Yang keempat, bivak didirikan dekat dengan aliran sungai, tapi jangan pada aliran air. Yang selanjutnya, bivak di sekelilingnya dibuat parit agar ketika hujan, air tidak mengalir ke dalam bivak. Oke, pembahasan selanjutnya adalah menghindari gangguan binatang. Yang pertama adalah gangguan binatang nyamuk. Mengatasi gangguan nyamuk bisa dengan memberikan lotion anti nyamuk ataupun minyak sirih yang dibalurkan ke seluruh tubuh. Beberapa cara mengusir nyamuk dari shelter ataupun tenda. Yang pertama, membakar kain yang sudah dibasahi minyak tanah, kemudian matikan api, simpan dalam kaleng dan taruhlah di dalam tenda. Lakukan hal tersebut sebelum. Kedua, gunakan kain yang telah diberi apa, kemudian pukul dengan setelah dan cara mudah, yakni menggosokkan garam pada daerah yang gatal. Hewan yang kedua adalah laron. Sebenarnya laron menjadi hewan yang sangat bermanfaat saat survival, bisa kita makan ataupun bisa kita konsumsi. Namun apabila laron tersebut berlebihan akan sangat mengganggu kegiatan survival. Dan cara untuk mengusirnya adalah dengan menggunakan cabai yang digantungkan di dekat tubuh. Hewan yang ketiga adalah lebah. Memang hewan lebah menjadi ancaman tersendiri bagi kita karena sengatan yang ditimbulkan oleh lebah, jadi rasa sakit yang sangat luar biasa. Dan ada pun cara untuk mengobati serangan lebah atau sengatan lebah. Yang pertama adalah dengan memotong pangkal pohon pisang yang sedang berbuah ataupun yang timbul buah jantung pisang. Mengambil batang pisang masih keadaan darah. Kemudian sampai air keluar, kurang lebih dan minumlah. Yang kedua, rebus 2 siung merah hingga keluarnya airnya pada bekas sengatan lebah, lakukan beberapa kali. Yang ketiga, haluskan asam jawa atau yang biasa disebut dengan Tamarindus indica, lalu tempelkan pada bekasan sengatan. Jika disengat lebah, jangan dipijat karena racunnya akan masuk dalam pembuluh darah dan itu menyebabkan. Hewan keempat adalah lintah. Cara menghilangkan lintah adalah yang pertama, gunakan tembakau yang dimasukkan dalam kain, kemudian tambahkan sedikit air, kemudian peraslah di atas lintah. Lintah akan lepas karena kandungan nikotin dan juga tembakau. Yang kedua, gunakan sari jeruk yang masih mentah. Yang ketiga, menaburkan garam di atas lintah. Dan ada pun cara yang lainnya adalah dengan hand sanitizer kita membawa. Dan pesan, gigitan dipijat, benar-benar bersih dan akan berhenti dalam menit. Dengan begitu, akan terjadi. Cara menggunakan gigitan dengan cara yang obat di bekas gigitan. Yang kedua, jika masuk telinga tersebut masuk ke gendang telinga meski terdengar gaduh dan sedikit nyeri. Kemudian basahi salah satu jari, oleskan ke belakang telinga sebelah bawah tepat pada lekukan. Lakukan berulang kali, nantinya semut akan keluar tersendiri. Kemudian yang ketiga adalah taruhlah cabai merah pada jalan yang dilewati semut karena cabai mengandung dan juga daun sirih. Pada cabai merah bisa mengandung daun sirih. Yang kedua adalah kalajengking dan juga lipan. Cara mengobati gigitan kalajengking dan juga lipan adalah dengan haluskan asam jawa atau tadi yang disebut dengan Tamarindus indica, lalu tempelkan pada bekas gigitan lipan. Kemudian jika digigit kalajengking, gunakan lada atau papat lada campuran minyak bekas dan juga. Selanjutnya adalah ular, hewan yang paling ditakuti oleh beberapa manusia menakuti hewan tersebut karena bisanya sangat beracun. Tindakan yang perlu dilakukan jika digigit ular tersebut adalah yang pertama, tetap berbaring dan diam karena percepatan aliran darah bisa membahayakan. Yang kedua, ikat bagian atas luka. Gunakan bahan yang kenyal seperti syal, ikat pinggang, sapan, dan sebagainya. Yang merah, medium tint, segera. Keempat adalah jika ular beracun, lakukan irisan pada bagian luka dengan pisau yang sudah dibersihkan atau disuci hamakan seperti dibakar.
Keluarkan darahnya dari luka irisan tersebut sebelum ikatan dikendorkan. Kemudian selanjutnya adalah bekas luka bisa ditutup di 5% ataupun tutup dengan menggunakan. Itulah mengatasi beberapa binatang yang kerap kita temui pada alam bebas. Jenis air yang dapat langsung diminum bisa berasal dari mata air seperti sungai kecil, air sumur, lalu tampungan air hujan, air dalam tanaman seperti tanaman rambat, air buah kelapa. Lalu jenis air yang harus dimurnikan terlebih dahulu yaitu ada air yang tergenang, air sungai besar, lalu air yang didapatkan dengan menggali pasir. Selanjutnya ciri-ciri air yang bisa diminum yaitu jernih, tidak berbau, tidak berlendir, tidak berbusa, tidak berwarna, tidak berasa, dan dihinggapi oleh serangga. Selanjutnya, ada alat yang diperlukan untuk mencari air. Yang pertama ada plastik, botol, ponco, lalu ada kain, tali, daun basah, pasir, kerikil. Lalu selanjutnya ada cara untuk mendapatkan air. Yang pertama, kita bisa menggali lubang sedalam kira-kira 30-50 cm dengan diameter yang lebih besar dari nesting atau rantang atau apapun yang dapat digunakan untuk menampung air. Lalu, potonglah ranting kering dengan panjang kira-kira 50 cm. Siapkan selembar plastik yang cukup lebar, bisa juga menggunakan ponco atau jas hujan. Selanjutnya, letakkan nesting atau rantang tadi di dasar lubang, lalu tegakkan batang atau ranting tadi dan tutupi dengan plastik. Jangan lupa letakkan batu di sekelilingnya agar tidak mudah bergeser. Selanjutnya, tunggulah air menguap dari permukaan tanah. Lalu, kita bisa juga mengandalkan air hujan dan juga air yang di atas daun-daun. Dan juga kita bisa mendapatkan air-air tadi. Nah, selanjutnya itu cara membuat api serta alat dan bahan-bahannya. Untuk pemilihan material membuat api, kita bisa menggunakan 3 tipe material. Yang pertama yaitu ada tinder atau penyala, yaitu material kering yang akan menyala dengan panas atau dengan satu percikan api. Bahan yang bisa digunakan sebagai tinder antara lain kayu kering yang diserut, lalu rumput kering, pakis mati, lumut kering, jamur kering, jerami, serbuk gergaji, dedaunan kering, lalu bagian yang mati atau membusuk dari batang. Dan juga serabut tumbuhan yang mengering, daun palm atau kelapa yang mati, mesiu, kapas, kain kasa, dan bagian luar dari bambu yang diserut. Lalu untuk yang kedua yaitu kainding atau pemancing, yaitu material yang sudah disiapkan dan gampang menyala, yang akan ditambahkan setelah dahan tinder menyala. Material ini juga harus yang sudah kering dan mudah terbakar dengan cepat. Kainding ini dapat meningkatkan temperatur api dan akan membuat nyalanya lebih besar. Bahan yang digunakan sebagai kainding sebagai berikut, yaitu ada ranting kecil, potongan kayu yang dipisah-pisahkan, karton tebal, potongan kayu yang diambil dari potongan kayu besar, lalu kayu yang tersiram dengan cairan yang mudah terbakar seperti bensin, minyak, dan lilin. Lalu yang ketiga ada fuel. Material ini diperlukan saat api sudah menyala besar dan baru dibutuhkan bahan pembakar yang agak besar dan akan terbakar secara perlahan-lahan. Bahan yang dapat digunakan sebagai fuel yaitu kayu kering yang masih berdiri dan cabang yang sudah mati dan kering, lalu bagian dalam yang kering dari pohon tumbang, dahan atau cabangnya, rumput kering yang dibersihkan jadi satu, kotoran hewan yang sudah mengering, batu bara, serpi yang mengandung minyak. Nah, lalu bagaimana cara menyalakan api? Bila kita mempunyai bahan untuk membuat api, yang perlu diperhatikan adalah jangan membuat api terlalu besar, tetapi buatlah api yang kecil beberapa buah. Hal ini lebih baik dan panas yang dihasilkan lebih merata. Kita bisa menggunakan lensa atau kaca pembesar. Fokuskan sinar pada satu titik di mana telah diletakkan bahan yang mudah terbakar. Lalu, gesekkan kayu dengan kayu. Cara ini adalah cara yang paling susah, yaitu dengan menggesek-gesekkan 2 buah kayu sehingga menghasilkan panas. Dan kemudian dekatkan bahan penyala sehingga terbakar. Lalu yang terakhir, dengan menggunakan busur dan kurdi. Buatlah busur yang kuat dengan menggunakan tali sepatu atau parasut. Kurdikan kayu keras pada kayu lain sehingga terlihat asap dan sediakan bahan penyala agar mudah terbakar. Bahan penyala yang baik adalah kawul yang terdapat dalam dasar kelapa atau daun aren. Beberapa jenis makanan yang dapat dimakan
dari tumbuhan. Untuk dari tumbuhan sendiri, untuk cara memilih makanannya itu perhatikan dari segi warnanya. Untuk segi warnanya itu biasanya berwarna hijau. Lalu perhatikan pada batangnya. Untuk tumbuhan yang dapat dimakan itu biasanya batangnya itu gembur atau mengandung air. Lalu jika kamu bertemu dengan monyet atau kera yang sedang makan tumbuhan atau buah, maka dapat dipastikan buah atau tanaman tersebut dapat dikonsumsi. Dan untuk tumbuhan yang harus kamu hindari nih, yang tidak boleh dimakan, yaitu tumbuhan berbulu, tumbuhan gatal, lalu tumbuhan yang mempunyai bau menyengat, bergetah, lalu tumbuhan atau buah yang mempunyai pahit dan berlendir. Untuk tumbuhan yang sangat berbahaya itu tumbuhan yang memiliki buahnya berwarna ungu. Untuk contoh tumbuhan yang dapat dimakan di gunung yaitu semanggi, popohan, buah aloh, rotan, dan selada air. Lalu hewan yang dapat dimakan di hutan itu sebenarnya banyak. Saya hanya mencontohkan sedikit ya. Untuk yang dapat dimakan itu ada jangkrik, belalang, dan burung. Untuk mencari makanan hewan yang di hutan itu sebaiknya hindari. Sekian tadi pemaparan dari Divisi Gunung Hutan. Kami mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.